Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi dari kelas PJKRA Angkatan 2019 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi dari Universitas Negeri Makassar. Baik, dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang metode kepramukaan. Nah, yaitu dari mata kuliah kepemudaan dan kepramukaan. Nah, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Adil MPD. Untuk poin yang langsung saja kita masuk dalam pembahasan, yaitu untuk yang pertama, definisi singkat. Bab ini penting dipelajari karena merupakan pokok bahasan yang penting untuk memperkuat pemahaman tentang mata kuliah pengembangan kepramukaan. Metode dasar gerakan pramuka mempelajari tentang pengertian metode kepramukaan, macam-macam metode kepramukaan, tujuan metode kepramukaan, dan kode kehormatan dalam kepramukaan. Tujuan pembelajaran. Setelah membaca dan mempelajari bab ini, pembaca diharapkan memiliki kemampuan dalam hal yang pertama ialah mengetahui pengertian metode kepramukaan, mengetahui tujuan metode kepramukaan, mengetahui macam-macam metode kepramukaan, mengetahui tujuan metode kepramukaan, dan yang terakhir yaitu mengetahui kode kehormatan dalam pramuka. Nah, untuk poin yang pertama yaitu pengertian metode kepramukaan. Dalam kepramukaan ada yang disebut dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Metode ialah satu cara atau teknik untuk mempermudah tercapainya tujuan kegiatan. Metode kepramukaan adalah cara memberikan pendidikan kepada peserta didik melalui kegiatan menarik, menyenangkan, dan menantang yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kegiatan peserta didik melalui pengalaman kode kehormatan pramuka. Dua hal tersebut merupakan prinsip yang digunakan dalam pendidikan kepramukaan. Prinsip dasar dan metode kepramukaan harus diterapkan secara menyeluruh. Bila bagian dari prinsip itu dihilangkan, maka organisasi tersebut bukan lagi gerakan pendidikan kepanduan. Badan POL sebagai penemu sistem pendidikan kepanduan telah menyusun prinsip-prinsip dasar dan metode kepanduan. Badan POL sebagai penemu sistem pendidikan kepanduan telah menyusun prinsip-prinsip dasar dan metode kepanduan. Prinsip dasar kepanduan mencakup yaitu yang pertama ialah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagian B, peduli terhadap bangsa dan negara sesama manusia dan alam semesta serta isinya. Bagian C, peduli terhadap diri sendiri, dan yang bagian D, taat kepada kode kehormatan pramuka. Dalam pembuatan metode kepramukaan tidak terlepas dari 5 hal yang tercakup dalam prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar bersifat saling berkaitan dengan metode kepramukaan. Pelaksanaan metode kepramukaan dalam suatu kegiatan pramuka terpaut dengan melaksanakan kegiatan dasar kepramukaan. Sehingga dalam penerapan atau penggunaan metode kepramukaan selalu dijiwai oleh prinsip dasar kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui proses pendidikan praktis yang berkesinambungan sepanjang hayat. Melalui bagian A, pengenalan kode kehormatan, bagian B, belajar sambil melakukan, bagian C, sistem berkelompok, bagian D, kegiatan yang menantang dan meningkat, serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Bagian E, kegiatan di alam terbuka, bagian F, sistem tanda kecakapan, bagian G, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri, dan bagian H yaitu sistem AMO. Selanjutnya macam-macam metode kepramukaan. Nah, metode kepramukaan merupakan cara belajar interaksi progresif melalui pengalaman kode kehormatan pramuka. Belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetensi menarik dan menantang. Selain itu, ada pengalaman kode kehormatan pramuka yang terdiri dari atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma, yaitu salah satu unsur yang terdapat pada metode kepramukaan. Satya pramuka digunakan sebagai pengikat diri pribadi secara sukarela mengamalkannya dan sebagai titik tolak memasuki proses pendidikan kepramukaan guna menggunakan mental dan moral. Sedangkan dharma pramuka sebagai alat pendidikan mandiri yang progresif
untuk membina dan mengembangkan akhlak dan memiliki upaya memberi pengalaman yang mendorong agar anggotanya menemukan dan menghayati serta mematuhi sistem nilai di mana ia hidup dan menjadi anggota dalam masyarakat tersebut. Dharma Pramuka disamakan dengan kode etik bagi organisasi dan anggota gerakan pramuka yang berperan sebagai landasan serta ketentuan moral yang ditetapkan bersama sebagai ketentuan untuk mengatur hak dan kewajiban serta tanggung jawab antar anggota. Nah, bagian A, belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok sebaiknya dilaksanakan dengan mengutamakan kegiatan praktik secara praktis dalam bentuk pendidikan, keterampilan dan pengalaman yang bermanfaat agar timbul keingintahuan hal baru yang memacu untuk berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan. Bagian B, bekerja sama dan berkompetensi memberikan kesempatan belajar, memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, memikul tanggung jawab, serta belajar bekerja sama dan dalam kerukunan yang memberi kesempatan menumbuhkan persaudaraan untuk menjadi lebih baik. Bagian C, kegiatan yang menarik dan menantang merupakan kegiatan yang kreatif, inovatif, rekreatif, dan mengandung pendidikan yang mampu mengubah sikap, menambah pengetahuan dan pengalaman. Menantang dan menyenangkan bagi peserta didik karena dalam semua proses kegiatan peserta didik dilibatkan secara langsung. Dan selanjutnya bagi para pembina pramuka yang bergiat bersama mereka menempatkan diri sebagai mitra didik. Hal tersebut akan merupakan media pendidikan yang dapat mengembangkan pengetahuan atau mental, spiritual atau moral, fisik, intelektual, emosional, dan sosial pada diri peserta didik yang terlibat dalam kegiatan kepramukaan tersebut. Penerapan metode kepramukaan pada kegiatan pramuka siaga pada prinsipnya sama saja dengan penerapan pada kegiatan pramuka panggalang, penegak, dan pandega. Yang berbeda diantaranya adalah hanya dalam pelaksanaannya. Pramuka siaga yang dalam pengembangan jiwanya masih sangat tergantung pada orang tua mereka, serta cenderung untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang tua mereka, sehingga oleh karena itulah pembina pramuka siaga diberikan sebutan sebagai Yunda ataupun Bunda, dan Pak, Cik, atau Bu, atau Cik yang akan bersikap laku sebagai orang tua mereka yang dengan penuh rasa kasih sayang mengasuh mereka dan sekaligus sebagai figur yang akan menjadi panutan oleh para pramuka siaga. Dalam suatu kegiatan kepramukaan, seorang pramuka adalah objek dan sekaligus sebagai subjek pendidikan yang dengan bimbingan, bantuan, dan dukungan pembinanya merencanakan, memprogramkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan yang sesuai dengan perkembangan jiwa dan golongan usia pramuka SGTD masing-masing. Keterlibatan Yunda atau Bunda atau Pak, Cik, Bu, Cik dalam memberikan bimbingan, bantuan, dan dukungan pada proses sebagaimana tersebut di atas nampak sangat dominan dalam memberikan contoh teladan. Selanjutnya, tujuan metode kepramukaan. Gerakan Pramuka sebagai penyelenggaraan pendidikan kepanduan Indonesia yang merupakan bagian pendidikan nasional bertujuan untuk membina kaum muda dalam mencapai sepenuhnya potensi spiritual, sosial, intelektual, dan fisiknya agar mereka bisa membentuk kepribadian dan akhlak mulia kaum muda, bisa menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara bagi kaum muda. Nah, meningkatkan keterampilan kaum muda sehingga siap menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, patriot, dan pejuang yang tangguh, serta menjadi calon pemimpin bangsa yang handal pada masa depan. Kode kehormatan dalam pramuka. Kode kehormatan pramuka merupakan serangkaian ketentuan dasar, janji, nilai, dan norma yang harus dilaksanakan oleh seorang pramuka dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ukuran atau standar tingkah laku pramuka, sehingga bisa dikatakan bahwa kode kehormatan merupakan kode etik anggota gerakan pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun di dalam masyarakat. Kode kehormatan pramuka ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka Pasal 6, pun tercantum dalam Anggaran Dasar AD Gerakan Pramuka Pasal 12 dan Anggaran Rumah Tangga ART Gerakan Pramuka Pasal 14. Kode kehormatan pramuka terdiri atas janji yang disebut Satya Pramuka
dan ketentuan moral yang disebut Dharma Pramuka. Satya Pramuka sebagaimana tersebut dalam ART, gerakan pramuka dinyatakan sebagai satu, diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota dan calon pengurus gerakan pramuka pada saat pelantikan menjadi anggota ataupun pengurus. Nomor 2, dipergunakan sebagai pengikat diri pribadi demi kehormatannya untuk diamalkan. Dan bagian 3, dipakai sebagai dasar pengembangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam gerakan pramuka, kode kehormatan ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmani anggota gerakan pramuka, yang meliputi A. Kode kehormatan bagi pramuka siaga yang meliputi dwi satya, janji dan komitmen diri, dan Dharma, ketentuan moral. Bunyi kode kehormatan adalah dwi satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga setiap hari berbuat kebaikan. Dwi Dharma, siaga berbakti pada ayah dan ibundanya, siaga berani dan tidak putus asa. Bagian B, kode kehormatan bagi pramuka penggalang yang meliputi diri satya atau janji dan komitmen diri, dan dasadharma, ketentuan moral diri satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila menurut sampai hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat menepati dasadharma. 2. Dasadharma, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cintaan dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, janji, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, itu adalah bagian dari isi dari dasadharma. Nah, terakhir yaitu rangkuman. Bagian 1. Metode kepramukaan adalah cara memberikan pendidikan kepada peserta didik melalui kegiatan menarik, menyenangkan, dan menantang yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kegiatan peserta didik melalui pengalaman kode kehormatan pramuka. Bagian 2. Pengalaman kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma, yaitu salah satu unsur yang terdapat dalam metode kepramukaan. Bagian 3. Tujuan utama metode kepramukaan adalah meningkatkan keterampilan kaum muda sehingga siap menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, patriot dan berjuang yang tangguh, serta menjadi calon pemimpin bangsa yang handal pada masa depan. Bagian 4. Kode kehormatan pramuka merupakan serangkaian ketentuan dasar atau janji, nilai, dan norma yang harus dilaksanakan oleh seorang pramuka dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ukuran atau standar tingkah laku pramuka. Nah, itulah tadi beberapa pembahasan mengenai metode kepramukaan. Sebelumnya saya mohon maaf jika dalam penyampaian materi tentang metode kepramukaan yang saya sampaikan pada kesempatan ini terdapat kesalahan ataupun kekeliruan mengenai materi-materi yang saya sampaikan. Oleh itu saya mohon maaf, dan saya sangat mengharapkan kritikan dan saran daripada pendengar atau penyimak materi-materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.